Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in والتابعوا التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sekalian. Wa ataakum min kulli ma sa'altumu. Semua yang kalian butuhkan Allah sudah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat Allah, tak akan pernah bisa menghitungnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagian kaum muslimin sebentar lagi mengarah ke tanah haram. Dan betul apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati mukaffiratun ma bainahun wal hajjul mabruru laisa jazaohu illa al-jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dari umrah ke umrah penghapus dosa, dan sesungguhnya haji yang mabrur tak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama yang pertama menunjukkan bahwa yang asal bahwa haji dan umrah diperintahkan walaupun ada khilaf hukumnya. Sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan dua-duanya wajib. Haji wajib, umrah juga wajib. Sementara pendapat jumhur dan yang lain haji wajib, sementara umrah sunnah muakkadah. Intinya kalau ada dua perintah, yang satu wajib, satu sunnah, sebaiknya dilakukan. Thanian, yang kedua, hadis ini sebagai dalil bahwa di antara umrah ke umrah menghapuskan dosa-dosa. Para ulama juga khilaf, sebagian menyebutkan hanya dosa kecil yang diampuni. Tetapi yang lain berpendapat juga termasuk dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita pernah umrah 10 tahun yang lalu, lalu tahun ini umrah lagi, maka dosa di antara 10 tahun lalu dan tahun ini dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, haji yang mabrur, balasannya adalah surga. Hanya saja kita tidak tahu apakah haji seseorang dia mabrur ataukah tidak. Maka di antara sejumlah ciri bahwa seorang hajinya mabrur, dia setelah berhaji semakin baik akhlaknya, makin baik ibadahnya, semakin dekat dengan Allah, semakin jauh dari maksiat, semakin lembut hatinya, semakin dia berusaha untuk selalu berbuat kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Dan begitulah sebagian ulama menyebutkan. Sementara kalau umrah maqbulah, diterima Allah Subhanahu wa taala. Rabi'an, kemudian yang keempat, hadis ini sebagai dalil perintah agar kita berumrah berulang kali, sebagaimana haji berulang kali. Bukan hanya satu kali. Memang haji yang wajib satu kali, tetapi alangkah baiknya satu orang berulang kali melakukannya, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an
dia berhaji 60 kali, umrohnya 1080 kali lebih, dan dia hatamkan Quran lebih dari 12.000 kali hatam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Khamisan, yang kelima, hadis ini sebagai dalil bahwa seseorang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, dia menunaikan perintah Allah dan Rasulnya. Ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik adalah talbiyah yang menunjukkan aku penuhi panggilanmu wahai Allah, aku penuhi panggilanmu wahai Allah, datang ke tanah haram, menjadi tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan amalan yang besar pahalanya, walaupun besar perjuangannya. Maka jadilah satu orang yang datang dari dia sebagai seorang jamaah haji atau para hujjaj, datang ke tanah haram untuk menunaikan ibadah haji, sebagaimana seorang yang umrah datang ke tanah haram menunaikan ibadah umrah. Maka di antara poin yang keenam, seharusnya ibadah dilandasi dengan dua. Pertama, ikhlas karena Allah. Dia berhaji dan umrah bukan karena ingin dipanggil Pak Haji, sebagaimana satu orang yang berumrah bukan untuk karena oleh-oleh dan makanan, tetapi dia datang memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena para ulama mengatakan, satu orang yang sudah mampu, badannya sehat, hartanya ada, tak ada penghalang, visa misalnya dia pun ada, semuanya terbuka, tetapi dia tidak punya keinginan, maka inilah yang diancam. Dan fala taqrabanna masjidana, janganlah dekati masjid kami, kata Nabi SAW. Oleh karenanya, perjuangan yang besar sebagaimana Allah firmankan dalam ayatnya, dikatakan min kulli fajjin amiq, datang orang ke tanah tersebut, ke tanah haram untuk berhaji, datang dari negeri yang amiq. Amiq ba'id, negeri yang jauh. Bahkan dibilang amiq maknanya adalah dalam, karena sebagian tafsir menjelaskan bahwa negeri yang dalam, mungkin di dasar bumi, di sana ada makhluk selain manusia yang mungkin hidup. Mereka pun datang ke tanah haram untuk berhaji dan umrah. Makhluk dari kalangan jin, tidak tahu kita tinggalnya di mana mereka. Mungkin di dasar bumi, ketika berhaji dan umrah, tidak tahu di mana hotelnya, karena mereka adalah bangsa jin. Naik pesawat apapun, tidak pernah kita urusi, karena memang mereka beda dengan manusia. Tetapi syariat haji dan umrah berlaku untuk jin dan manusia. Dari sini juga sebagai satu alasan, tidak ada satupun keinginan seorang hamba untuk pindah dari bumi ini ke planet yang lain. Karena syariat haji cuma ada di bumi. Misalnya seorang tinggal di planet lain selain di bumi, dia akan haji dan umrah datang ke bumi untuk berhaji dan berumrah di tanah haram. Sabi'an, yang ketujuh, sesungguhnya haji dan umrah disyariatkan Allah sebagai bentuk taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Tanah haram, Makkah dan Madinah, dua negeri yang seperti amplas atau seperti kikir yang membersihkan karat dari besi yang menempel. Satu orang yang datang ke dua tanah haram, kemudian dia pulang dalam keadaan lebih bersih dari sebelumnya, itulah yang dimaksud bahwa dia adalah tanah haram yang membawa keberkahan. Kemudian yang kedelapan, hadis tersebut juga mengingatkan kepada kita, sesungguhnya amalan di dunia terbatas waktunya. Maka datanglah ke tanah haram, datanglah bersujudlah di depan Ka'bah, di mana di tanah haram dilipat gandakan, di Makkah 100.000 kali lipat, sementara di Madinah 1000 kali lipat. Satu orang yang salat berjamaah di Masjidil Haram, atau dia salat di tanah haram pada umumnya, maka dilipat gandakan 100.000 kali lipat kalau di tanah haram di Makkah. Sama dengan umur kita sekitar 63 tahun lamanya. Kalau satu hari semalam, mungkin sama dengan kali 5-nya. Dan alangkah indahnya satu orang yang dia bisa bersujud, berdoa, kemudian beribadah di tanah haram. Badan dan ruhnya ada di sana. Maka dari itu niatkan. Jangan sampai seorang di antara kita mengatakan, saya tidak mungkin datang untuk berhaji dan berumrah. Apalagi waktu yang sangat panjang untuk antrian. Berdoalah kepada Allah, segalanya akan dimudahkan. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, tinggal mengatakan jadilah, maka jadilah dia. Ashiran, yang ke-10, hadis ini sebagai peringatan bagi kita sekalian bahwa kita ini tidak lama di dunia. Selagi Ka'bah masih ada, datanglah ke sana. Karena nanti akan ada satu zaman
di mana Ka'bah akan dihancurkan oleh seorang laki-laki dari Habasyah. Dia berkaki cacat, berhuruf O kurang lebih, kepalanya kecil, dan dia berasal dari Habasyah. Begitulah kabar dari Nabi SAW. Dia akan menghancurkan Ka'bah. Satu persatu bagian Ka'bah akan diruntuhkan olehnya. Dan setelah itu hancur, terjadilah kiamat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di Makkah ada kiblat kita. Dialah adalah Ka'bah. Kita menjadikan kiblat bukan menyembahnya. Di Ka'bah ada Hajar Aswad, sebuah batu yang turun dari surga berwarna putih, kemudian menjadi hitam karena dosa-dosa hamba. Hari ini masih ada. Berusahalah kita menciumnya, kalau tidak kita melambaikan tangan, mengarahkan kepadanya dan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bertawaflah 7 kali mengelilingi Ka'bah, baik tawaf ketika umrah ataupun untuk berhaji atau tawaf sunnah. Kemudian salatlah 2 rakaat di belakang makam. Kemudian berdoalah dari rukun Yamani ke Hajar Aswad dengan doa yang sudah kita hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian seorang pun bersa'i dan dia bertahallul bagi orang yang beribadah umrah. Datanglah ke Arafah di tanggal 9. Sebelumnya datang ke Mina di tanggal 8 untuk tarbiyah. Lalu bermalamlah di Muzdalifah. Setelah itu kita ke Mina, lalu ke Jamarat, dan begitulah syariat haji sampai seorang pulang melaksanakan manasik haji. Kata Allah dalam Al-Quran, khudhu anni manasikakum, kata Nabi SAW, ambillah manasik dariku. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mensyariatkan haji menunjukkan bahwa manusia mampu melakukannya walaupun datang dari jauh. Al-ajru biqadril masyaqqah, sesungguhnya pahala sesuai dengan tingkat kesulitan. Bagi mereka yang harus terbang sampai lebih dari 9 jam atau mungkin sekitar itu, tentu akan beda nilainya dengan orang yang hanya berjalan kaki atau dengan terbang dengan waktu yang singkat. Kalau satu orang yang mengumpulkan uang sampai puluhan tahun, tentu nilainya akan beda dengan satu orang yang hanya mengeluarkan seketika juga. Semuanya kembali kepada keikhlasan. Dan yang kedua, juga jangan lupa, usahakan kita ilmui semua ibadah yang kita lakukan. Belajarlah tentang manasik haji dan umrah sebelum kita berangkat. Ajaklah keluarga, baik anak dan istri, orang-orang kita cinta, untuk datang ke tanah haram beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah hidup kita akan berkah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, jangan sampai satu orang kemudian dia ada kesempatan tapi kemudian tidak diambil, dan ini adalah sebuah kekeliruan. Hidup kita tidak akan lama. Sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Hajar Aswad menjadi saksi siapa yang pernah menciumnya, siapa yang pernah melambaikan tangan di dekatnya, dan dia akan membedakan di akhirat siapa yang pernah datang dan siapa yang belum. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa jibali wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa ikhtarahumullahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, memerintahkan kebaikan, maka usahakan kita lakukan semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum.
Ketika Nabi menyuruh kita untuk melaksanakan satu jenis ibadah tertentu, usahakan kita lakukan dengan sebaik mungkin. Sesungguhnya di akhirat tak ada yang berharga bagi kita kecuali sebuah amalan yang kita harapkan Allah menerima amalan tersebut. Banyak orang berhaji dan berumrah, tapi mungkin tidak didapatkan inti dari apa yang didapatkan semestinya seorang muslim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dahulu di zaman Nabi SAW, orang-orang kafir di zaman jahiliyah, mereka juga sudah berhaji. Bahkan mereka mengenai Ka'bah dalam keadaan telanjang. Tetapi syariat tersebut tentu ketika Islam datang bukanlah sesuatu yang benar. Oleh karenanya, ketika seseorang ingin mengamalkan satu amalan, berusahalah dia mengilmuinya. Kemudian yang kedua, usahakan setiap kita menjadikan apa yang kita lakukan, berusahalah kita lakukan yang terbaik. Banyak hal dengan sangat disayangkan. Sudah berlama-lama orang menunggu berhaji. Sampai di Arafah di tanggal 9. Di siang hari yang seharusnya dia manfaatkan untuk berdoa. Tapi satu orang kemudian dia hanya megang handphone. Lalu dia main game di Arafah. Padahal orang sudah menunggu. Mungkin ada yang 25 tahun. Padahal Nabi mengatakan Al-Hajju Arafah. Sesungguhnya haji adalah Arafah. Dari mulai habis duhur sampai maghrib. Kesempatan seorang untuk berdoa kepada Allah yang tidak ada penghalang kecuali akan dikabulkan. Tetapi karena ketidaktahuan ilmunya, dia lakukan sesuatu yang tidak layak. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Orang yang tahu akan tahu, yang tidak tahu tidak akan tahu. Sebagaimana satu orang yang mengerti dan tahu kedudukan orang tua, maka dia akan mencari keridhaan keduanya walaupun harus berbuat apa saja. Tapi karena ketidaktahuan, dia sia-siakan orang tuanya. Kalau satu orang mengerti dan tahu besarnya pahala haji ataupun dia umrah, maka dia manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Apalagi dengan perjuangan yang tidak sedikit, dia tinggalkan tugas-tugas dan keluarganya, dia datang ke tanah haram, maka maksimalkan waktu yang ada, bukan untuk foto-foto di sana-sini ataupun untuk sesuatu yang mungkin kurang bermanfaat. Manfaatkan untuk kebaikan dunia akhirat. Berdoalah dengan doa-doa yang sangat kita harapkan. Mintalah kepada Allah walaupun urusan tali sandal. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan insya Allah semuanya dikabulkan. Pada akhirnya jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, setiap kita kalau ada kesempatan ambil. Kalau sekiranya harus menunggu, bersabarlah. Siapa yang berniat kemudian tidak sampai karena sesuatu hal, maka ditulis niatnya telah menyamai pahala yang Allah janjikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala jalan. Diberikan kita usia yang panjang agar kita dapat sempat untuk datang ke tanah haram berulang kali. Kemudian semoga Allah juga memudahkan kita dan keluarga kita untuk datang beribadah ke sana untuk haji dan umrah berulang kali. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna juhala fa'alimna. اللهم إنا فقراء فأغننا واهدنا إلى صراطك المستقيم واهدنا إلى جنتك النعيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين واجعلنا من المتقين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجمع في هذا المسجد المبارك كما جمعنا في جنتك النعيم اللهم ثبت أقدامنا على الإيمان اللهم اجعل آخر كلامنا بلا إله إلا الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة